Kembali lagi dengan Supercita, channel edukasi penuh sukacita. Membangun kebiasaan positif adalah fondasi untuk meraih kebahagiaan yang berkelanjutan dalam hidup. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang dapat dicapai dan kemudian ditinggalkan, melainkan sebuah perjalanan yang terus-menerus, di mana setiap langkah kecil berarti dan berkontribusi pada kesejahteraan kita secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa langkah yang akan membantu Anda dalam membangun kebiasaan positif untuk hidup yang lebih bahagia. Pertama, kesadaran diri. Langkah pertama dalam membangun kebiasaan positif adalah dengan meningkatkan kesadaran diri. Renungkan tentang kebiasaan yang saat ini Anda miliki dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, kebiasaan mana yang mendukung tujuan Anda dan mana yang menghalanginya. Untuk meningkatkan kesadaran diri, luangkan waktu untuk introspeksi dan buat jurnal refleksi. Catat bagaimana perasaan Anda sebelum dan setelah melakukan kegiatan tertentu. Ini membantu mengidentifikasi kebiasaan mana yang memberikan energi kepada Anda dan mana yang mengurasnya. Kedua, tetapkan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, sulit untuk mengetahui arah yang harus diambil. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, atau disebut metode SMART, untuk kebiasaan yang Anda inginkan. Saat menetapkan tujuan, gunakan kerangka kerja SMART untuk memastikan bahwa tujuan tersebut konkret dan dapat dicapai. Misalnya, jika tujuan Anda adalah berolahraga lebih sering, tujuan SMART adalah berjalan kaki selama 15 menit setiap hari selama 1 bulan. Ketiga, mulai dengan langkah kecil. Perubahan besar dimulai dengan langkah kecil. Fokus pada satu kebiasaan yang ingin Anda bangun atau ubah terlebih dahulu. Mulailah dengan tindakan yang sangat kecil, sehingga hampir tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Misalnya, jika Anda ingin membaca lebih banyak buku, mulailah dengan membaca 1 halaman setiap malam sebelum tidur. Langkah kecil ini mengurangi hambatan untuk memulai, dan membantu membangun momentum seiring waktu. Keempat, konsistensi lebih penting daripada intensitas. Konsistensi dalam menerapkan kebiasaan baru, lebih penting daripada intensitas usaha yang Anda lakukan. Usahakan untuk menjadikan kebiasaan baru sebagai bagian dari rutinitas harian Anda, walaupun hanya dengan usaha minimal. Karena konsistensi menciptakan kebiasaan. Misalnya, menulis 1 paragraf setiap hari, bisa lebih efektif dalam membantu Anda menjadi penulis yang lebih baik, daripada menulis selama beberapa jam sekali seminggu. Kelima, lingkungan yang mendukung. Lingkungan Anda memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku. Ubah lingkungan Anda sehingga mendukung kebiasaan baru yang Anda inginkan. Hal ini bisa berarti mengubah tata letak fisik ruangan Anda, menghindari pemicu kebiasaan lama, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa. Misalnya, jika Anda ingin mengurangi waktu yang dihabiskan di media sosial, cobalah menghapus aplikasi dari ponsel Anda, atau mengatur timer untuk membatasi penggunaan aplikasi tersebut. Perubahan kecil di lingkungan Anda akan membuat kebiasaan baru lebih mudah diadopsi. Keenam, sabar dan pemaaf kepada diri sendiri. Perjalanan membangun kebiasaan baru seringkali penuh dengan rintangan dan kesulitan. Penting untuk bersabar, dan tidak terlalu keras kepada diri sendiri, ketika menghadapi kegagalan. Belajar dari kesalahan dan terus maju. Mengakui bahwa perubahan adalah proses yang berlangsung lama, dan seringkali tidak linear. Misalnya, jika Anda tidak mencapai suatu target, daripada mengkritik diri sendiri, lebih baik tanyakan apa yang bisa dipelajari dari situasi tersebut, dan bagaimana Anda bisa bergerak maju. Ketujuh, rayakan keberhasilan kecil. Mengakui dan merayakan setiap langkah kecil yang berhasil Anda capai. Ini akan membantu meningkatkan motivasi Anda, dan menegaskan komitmen Anda terhadap perubahan positif. Buat sistem hadiah untuk diri sendiri. Misalnya, setelah berhasil melakukan kebiasaan baru selama seminggu berturut-turut, berikan hadiah kepada diri sendiri, seperti menikmati makanan favorit di sebuah kafe, atau menonton film di bioskop. Kedelapan, evaluasi dan penyesuaian. Secara berkala, luangkan waktu untuk mengevaluasi perjalanan Anda. Apakah kebiasaan baru tersebut membantu Anda mendekati tujuan Anda?
Apakah ada hal yang perlu disesuaikan? Proses evaluasi ini penting untuk memastikan Anda tetap berada pada jalur yang benar. Setiap bulan, luangkan waktu untuk mengevaluasi kebiasaan yang Anda kerjakan. Apakah kebiasaan tersebut masih relevan dengan tujuan Anda? Apakah ada kebiasaan baru yang lebih efektif? Jangan takut untuk melakukan penyesuaian atas pendekatan Anda. Kesembilan, kebiasaan sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Ingatlah bahwa tujuan akhir bukan hanya untuk membangun kebiasaan itu sendiri, melainkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan lebih bahagia. Kebiasaan adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Ingatlah bahwa tujuan akhir bukan hanya untuk mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan baru, tetapi untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Setiap kebiasaan harus dilihat sebagai bagian dari puzzle yang lebih besar, bukan sebagai tujuan tersendiri. Sadarilah bahwa membangun kebiasaan positif membutuhkan waktu, kesabaran, dan dedikasi. Namun, dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat mengubah kebiasaan Anda, dan pada gilirannya akan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Ingatlah, perjalanan menuju kebahagiaan adalah perjalanan yang terus berlanjut, dan setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah bagian dari proses yang indah tersebut. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.